Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman seniman hukum channel di YouTube subscribe. Hari ini saya Jericho Mandari sebagai pemerhati bidang hukum hadir di channel seniman hukum, ingin menanya-nanya kepada kolega kita yaitu Pak Sigit Kurniawan sebagai seniman hukum dan Pak Setia sebagai pemerhati budaya. Nah, seiringnya waktu di Indonesia ini banyak sekali masyarakat Indonesia dalam suatu hal, misalkan ada yang bertentangan, mempengaruhi masyarakat yang lain untuk melakukan petisi. Nah, mengenai petisi ini mungkin kita akan melakukan diskusi kecil-kecilan di sini. Kebetulan ada yang berkompeten untuk menjawab terkait petisi ini, yaitu Sigit Kurniawan. Agar teman-teman seniman hukum bisa mengetahui apakah itu petisi itu, mungkin kita mulai dari Sigit Kurniawan. Silakan Sigit Kurniawan. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Jadi untuk menjawab petisi tadi, kira-kira pertanyaannya mungkin sedikit saya perluas ya. Mungkin kira-kira apakah petisi itu memiliki konsekuensi hukum? Kira-kira gitu kali ya. Kalau kita elaborasi kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Petisi itu apa ya? Kalau petisi itu saya pahami dari perspektif sederhana itu seperti gerakan sosial, bisa juga dikemas secara online ya, bisa juga. Jadi misalnya ada kebijakan dari pemerintah, kemudian ada satu inisiator yang ingin, misalnya ini kira-kira kalau kita bikin petisi pendapat untuk menolak kebijakan pemerintah, itu mau nggak kita kumpulkan melalui petisi gitu. Nah, contoh misalnya ada kasus yang sedang viral disidangkan misalnya. Nah, misalnya ada inisiator ini supaya ini ada perbuatan melawan hukum yang sangat besar sekali. Nah, ini kita jangan kita pantau terus nih jalannya persidangan. Ayo kita bikin petisi supaya dia dihukum pidana. Kira-kira gitulah ya. Jadi petisi itu saya gambarkan itu seperti kegiatan kolektif yang dihimpun baik secara offline maupun online. Ya, jadi dia seperti apa ya? Dia itu seperti suara besar lah ya, suara besar yang berkumpul lah ya. Nah, sekarang kalau kita uji bagaimana posisi hukum hingga konsekuensi hukum dari petisi itu, ya, gitu ya. Jadi kalau mau jawab pertanyaan itu, saya mau menumpuk informasi berbasis pikiran akademis ya. Pertama begini ya, hukum kita ini berpaham pada Eropa kontinental, berpaham pada hukum positif ya. Hukum positif itu apa? Hukum positif itu adalah seperangkat aturan tertulis yang dihimpun menjadi undang-undang. Jadi dia sudah terkodifikasi menjadi undang-undang. Nah, sekarang petisi itu punya konsekuensi hukum tidak? Misalnya kalau kita analogikan tadi, misalnya ada tokoh yang sedang didakwa di pengadilan, kemudian ada pihak yang membuat petisi, kemudian diikuti oleh masyarakat secara umum supaya tokoh tersebut dihukum pidana gitu. Nah, kalau kita baca masalah itu secara positivistik ya, tidak bisa, hakim itu tidak bisa diintervensi. Jadi kita perlu membaca itu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu jelas di situ. Hakim itu nggak bisa diintervensi. Pemerintah aja nggak bisa intervensi hakim tuh. Ya, jadi
petisi itu tidak memiliki konsekuensi hukum tuh. Itu tesis saya tuh. Contoh misalnya kayak pemerintah bikin kebijakan, terus orang bikin petisi supaya kebijakan itu ditolak. Loh, kalau kita bicara tentang itu, nggak ada konsekuensinya juga. Loh, pemerintah itu punya otonom, dia punya otonom untuk menyatakan sikap, membuat diktum dia. Soal Anda beda pendapat, Anda bisa judicial review ke MK misalnya. Atau kalau aturan turunan kalau memang di bawah undang-undang, Anda bisa ke Mahkamah Agung. Jadi poin saya, kesimpulan saya, petisi itu tidak punya konsekuensi hukum apapun. Mungkin dijadikan rekomendasi is okay, bisa. Tetapi definitif itu adalah keputusan dari pihak yang memiliki kewenangan. Soal itu jadi kontroversi, soal itu akhirnya jadi kontroversi, itu dinamika saja, gitu pendapat saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya mengenai petisi yang sekarang ini sering digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk pemerhati budaya Pak Setia, kira-kira petisi ini awalnya terjadinya tuh pada kapan sih kalau melihat dari budayanya? Ya, terima kasih. Mungkin membaca tentang petisi itu sendiri kan kadang-kadang masyarakat belum banyak yang tahu ya apa itu petisi. Misalnya petisi itu apa sih? Petisi definisinya seperti, tapi orang taunya biasanya dasarnya adalah penolakan terhadap sesuatu segala hal yang dan dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau kebijakan umum yang dilakukan oleh negara. Kayak penolakan itu seperti yang di zaman dahulu kan ada petisi yang sangat terkenal. Petisi kalau nggak salah petisi 50. Petisi 50 itu dalam konteks ini kan Pak Sigit sebagai praktisi hukum mencoba menggali apakah petisi itu berdampak atau mempunyai konsekuensi hukum bagi yang mengikuti atau menandatangani petisi tersebut, atau mampu mempengaruhi kebijakan itu sendiri, atau mampu mempengaruhi keputusan hakim, mempengaruhi atau menekan ya, atau ada efek tekanan, betul? Ada tekanan ya. Sejauh ini yang kita semua tahu mungkin ya tidak pernah ada ya statistiknya yang petisi itu mampu memengaruhi putusan hukum atau kebijakan pemerintah itu ya, karena mengacu kepada beberapa negara lain juga sepertinya seperti protes-protes yang tidak berdampak, tidak mempengaruhi dengan signifikan. Mungkin itu kalau dari secara umum mungkin seperti itu. Makanya harus kembali ke atas pertanyaan ini, petisi itu sendiri harusnya coba kita maksimalkan apa istilahnya keampuhannya atau efektivitas mungkin ya. Aktivitas itu yang sejauh ini menurut pengetahuan kita semua, mungkin saya salah atau keliru, tapi ya tidak banyak berdampak yang ampuh. Mungkin demikian sementara. Ya, saya clearkan sedikit ya. Saya clearkan. Saya clearkan dulu. Jadi saya mau nyambung Pak Setia tadi ya. Jadi petisi itu memang secara kasat mata tentu tidak bisa dilihat dia mampu mempengaruhi atau tidak mampu mempengaruhi. Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan begini. Ada beberapa pihak itu yang memaknai petisi itu sebagai kebenaran absolut gitu loh. Jadi Anda itu sedang memberi rekomendasi aja gitu loh. Soal nanti itu dirubah atau tidak itu ya itu menjadi pemilik pihak yang berwenang gitu loh maksud saya. Jadi nah si pihak yang berwenang juga tidak pernah cerita dia apakah ini dia mengambil keputusan berdasarkan petisi itu sendiri atau tidak. Jadi memang tidak pernah ada datanya juga. Ini petisi ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, tidak pernah ada datanya. Tetapi
lumayan disalahpahami karena itu menjadi sebuah simbol kebenaran itu. Ya itu kan saya anggap orang banyak berkumpul kemudian dia menyampaikan keinginannya. Itu aja sih. Ya, kembali lagi terkait petisi ini. Kalau sekarang kan petisi yang kita ketahui ini kan diajukannya melalui online ya. Ya, untuk sekarang ini petisi itu apakah harus via online atau harus tertulis sebetulnya? Silakan coba. Yang dipahami oleh Pak Sigit Kurniawan nih. Itu nggak ada regulasi khusus bahkan itu. Itu kan cuman tindakan yang diinisiasi beberapa orang saja. Nah, soal online ataupun tidak itu kan konsensus aja itu. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Cuman saya pribadi sering saya dapat email itu dari lembaga apa gitu. Misalnya saya dapat email itu diminta untuk memberi dukungan terhadap satu perkara gitu. Jadi ntar muncul tuh persentase yang menjawab ini sekian persen, yang ini sekian persen gitu. Jadi itu kan kalau saya memberikan pendapat untuk si orang yang meminta saya untuk mengisi petisi itu kan artinya saya menyampaikan pendapat untuk kepentingan itu gitu loh. Tapi saya nggak pernah melakukan itu karena nggak ini sih kalau menurut saya nggak efektif aja gitu, karena saya yakin pengambil keputusan itu sudah punya formula. Jadi petisi itu nggak ngaruh juga tuh. Contoh misalnya gini deh, sekarang kita lagi rame-rame masalah pindah ibu kota nih sekarang nih. Bisa aja dong kalau misalnya kita bikin petisi, kita sampaikan pendapat pindah ibu kota itu konsekuensinya A, B, C, D gitu. Bisa-bisa aja. Tapi kan pemerintah kan sudah punya keputusan. Ibu kota pindah tahun sekian, tanggal sekian kan sudah definite soal itu kan. Jadi petisi itu nggak berefek kalau menurut saya. Ya, biasa aja sih. Ya tapi itu buat eksistensi demokrasi nggak ada soal. Ya, bila dilihat memang seharusnya petisi itu hanya rekomendasi lah ya, dan tidak ada regulasi terhadap petisi itu ya. Jangan pernah berlebihan memaknai petisi itu. Jadi pendapat orang banyak itu belum tentu benar gitu. Saya mau ngomong begitu sih intinya. Nah, kembali lagi kepada pemerhati budaya, Pak Setia. Petisi ini kan tidak ada regulasinya, tidak harus digambarkan. Mungkin sebelum adanya media online, petisi itu harus dituangkan melalui kertas ya kan, kertas. Kalau sekarang kan tidak perlu melalui kertas, hanya melalui online. Nah, sebagaimana dengan pengerahan massa yang dulu ya, yang mengintimidasi hakim yang kita tahu itu gerakan 212 itu ya. Apakah itu dapat dianggap sebagai petisi? Ya, terima kasih. Kalau menjawab ini kita harus melihat kembali ke definisi petisi atau penolakan itu. Betul, memang menolak segala sesuatu itu dengan pengerahan massa, tanda tangan penolakan atau bentuk protes, pengumpulan massa itu kan memang mungkin sebagai salah satu cara saja untuk mengirim pesan bahwa kami menolak sesuatu ya. Mungkin saya nggak memberi contoh apa yang ditolak, tapi dilihat itu kan jadi semacam tergambar dalam pemberitaan atau dalam TV atau di media-media online itu. Oh begitu ya, sangat banyak mendukung ini atau penantang ini kan terlihat dari bentuk cara mengirim pesan ya yang sudah sangat lama itu ya petisi itu sendiri dengan tanda tangan, dibentangkan poster isinya siapa namanya berikut tanda tangannya, itu kan seperti sekadar upaya untuk dengan segala upaya akhir mungkin ya kalau petisi itu, karena hanya itu yang mungkin maksimal bisa dilakukan untuk menyuarakan rasanya hati. Mungkin sedemikian dari sisi aspek kebiasaan budaya, dan itu mungkin hal yang normatif adanya petisi itu ya, mungkin demikian. Tambahkan dikit aja ya.
Tapi gini juga ya, kalau kita misalnya kita baca tentang pentingnya sebuah kritik ya. Jadi petisi itu juga ada positifnya juga Pak Setia. Ada positifnya. Contoh misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan, tapi kita kan apa itu ya, dalam literatur itu ada namanya fallibilism itu. Fallibilis itu semua itu bisa berpotensi salah gitu loh. Ya. Jadi si pembuat kebijakan ini, si pengambil keputusan ini juga bisa juga salah gitu. Jadi petisi itu kayak semacam konfrontasi intelektual di situ. Semacam tukar tambah perspektif itu. Jadi petisi itu bagus buat kepentingan agar kita menghasilkan keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Jadi ada baiknya juga petisi itu, gitu loh. Tetapi saya menolak kalau ada yang bilang petisi itu simbol kebenaran gitu. Jadi misalnya orang harus menuruti apa yang disampaikan dalam petisi. Lu nggak bisa. Dia disumpah, dia duduk di situ, memang tugas dia untuk berpikir, untuk menghasilkan keputusan untuk kebaikan bersama. Begitu, rekan Jericho. Terima kasih atas pencerahannya dari rekan Sigit dengan Bapak Setia. Nah, mengenai petisi ini, sebetulnya kalau saya pribadi melihatnya ini nggak ada bedanya dengan demonstrasi ya. Coba mungkin bisa dijelaskan dari Pak. Sama sebenarnya, saya bilang itu sama, cuman dalam bentuk yang lain. Tapi lebih enak sih kalau demo kan panas-panasan, ini cukup ketik oke udah 10 juta orang menyatakan menolak, 10 juta orang menyatakan setuju terhadap ini. Itu kan lebih ini. Jadi sebenarnya ini demo dalam tanda petik dalam bentuk lain. Sama, saya sepakat dengan rekan Jericho. Pasti. Ya dari aspek jawaban Pak Sigit itu, dari aspek normatif ya, saya selalu katakan normatif karena memang segala hal yang normatif ya secara umum itu ya apa ya, baku atau klasik itu juga mungkin bahasanya seperti itu ya, sama menyuarakan bahasa sederhananya unek-uneknya itu ya penolakan dalam bentuk yang sekarang yang lebih zamannya era digital ya, dengan satu jari klik. Dan tapi itu kembali penolakan itu atau petisi itu sendiri tidak jarang menimbulkan efektivitas untuk apa yang dibawa oleh para penolak itu atau penandatangan petisi itu sendiri. Paling demikian. Ada lagi? Ya, untuk demonstrasi maupun petisi ini itu apakah bisa ke perorangan atau memang hanya harus ke pemerintahan mungkin ya? Gimana? Sorry, diperjelas lagi. Petisi atau demonstrasi ini kan dapat dikatakan sama. Nah, apakah petisi dan demonstrasi ini hanya kepada ke pemerintahan aja atau ke negara atau ke perorangan aja bisa? Swasta atau mungkin hanya pribadi gitu? Gimana ya? Kalau pribadi terlalu lebay sih kalau menurut saya. Jadi saya bisa bayangkan itu kalau saya sebel sama Pak Setia terus saya bikin petisi agar Pak Setia keluar dari negara Republik Indonesia, itu lebay sekali tuh kayaknya tuh. Saya pikir petisi itu ideal memang untuk meneriaki, untuk mengingatkan fungsi dari orang-orang yang mengambil keputusan itu. Kalau pribadi itu Anda selesaikan saja secara perdata lah. Gitu aja. Pasti yang mau nambahkan. Ya mungkin ya saya sepakat istilahnya Pak Sigit tadi ya, lebay itu kalau nggak suka sama saya misalnya langsung saya buat petisi Pak Setia untuk segera lenyap dari Indonesia atau di lebay itu, atau baper ya, anak-anak sekarang ya baper, bawa perasaan, habis baper tapi hasil Bang John tadi korban perasaan, akhirnya menjadi bagasi.
bahagia enggak? Sedih ya. Sedih ya, oh, iya kan paling gitu ya. Ini mengutip Bang Jon ya. Ya berarti emang ya mungkin itu ya dari sisi humor ya. Karena kan aspek budaya itu humor juga hal-hal yang ya mencairkan penting lah suasana ya. nggak penting juga ya mungkin ya. Kalau kita ke pengambil keputusan atau pemerintah misalnya atau apa, itu memang kita punya kewajiban memang. Jadi kita mereview juga gitu. Jadi memang ini untuk kepentingan publik ya baik gitu. Kalau terlalu privat itu nggak penting sekali lah. Jadi yang saya tangkap di sini kalau untuk petisi maupun demonstrasi, teman-teman seniman hukum yang sedang melihat channel ini, diskusi ini, intinya sebagaimana narasumber di sini mengatakan tidak tepat ke pribadi. Bagusnya kalau pribadi itu ya itu secara perdata atau pidana. Namun yang kita lihat sekarang ini banyak misalnya petisi, tolong kamu jangan nyanyi lagu rocker lagi, tertangan banyak-banyak. Nah itu lebih baik secara ditempuh secara privasi atau perdata atau pidana atau mungkin hal yang lainnya ya gitu. Nah mengenai petisi ini, kalau demonstrasi ini kan nyata ada orang-orangnya, hadir orangnya, dan petisi ini kan dapat dikatakan hanya tertangan-tertangan, istilahnya tadi yang seperti seniman hukum katakan ya lebih nyaman lah daripada demonstrasi, nggak perlu panas-panasan. Nah sekarang ini petisi, apakah kita bisa tahu orang ini ada banyak atau tidaknya? Mungkin bisa dikomentari sama seniman hukum kita ini. Banyak atau tidak ya? Ada sih itu kalau saya pernah ikut itu, itu kita nggak punya apa tuh ya. Pokoknya kalau kita klik oke, kita ikut memberi dukungan itu ada tuh. Ada semacam prosentase begitu. Cuman itu orang semua atau bukan, itu yang saya nggak bisa jawab tuh. Gitu. Kalau demo itu kan dia sifatnya kan dia faktual ya. Ada orangnya gitu. Ada polisi yang nunggu gitu ya. Jadi memang keuntungan petisi ini ya teman-teman kepolisian ini jadi nggak jaga-jaga gitu loh. Jadi nggak ada perselisihan juga gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi seperti yang kita lihat teman-teman seniman hukum di sini dapat dikatakan petisi itu dan demonstrasi adalah hal yang sama, cuman perbedaannya kalau petisi ini tidak ada pergejolakan secara fisik ya, dapat dikatakan seperti itu ya. Dan petisi ini bisa dikatakan mungkin saja orang-orangnya masih dapat dikatakan diragukan lah apakah ada apa enggaknya gitu ya petisi itu. Jadi sudah kita bahas atau kita kupas secara detail mengenai petisi ini dengan narasumber yang ada. Kita jumpa lagi di episode berikutnya Seniman Hukum. Subscribe, like, dan komen.